Kembali lagi dengan saya, Brosem. Kali ini kedatangan tamu spesial, warga lokal ya, Febrian Diki Azhar. Oke. Sekarang bisa perkenalan. Perkenalan ya, nama Febrian Diki Azhar, kuliah di UNSUD, jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro ya. Iya, gimana Bang Sam? Yes. Kegiatannya apa aja nih sekarang? Kan Sekarang ya, lagi off nih kuliah. ya gini-gini aja lah, nongkrong. Kalau ada kuliah online ya login, tinggal tidur. Wah, anjing. Ya gimana ya, kayak dosen tuh kalau lagi kuliah online kayak dia jelasinnya tuh kayak nggak jelas gitu lah. Jadi mager banget buat dengerin. Pas kuliah aja kita banyak keberangkat kan. Nah, Tapi yang lain aktif. aktif kegiatan lain. Ya. Buat sekarang kan karena lagi ada kasus virus ini kan, Ya. sebenarnya dari jurusan saya itu ada acara konser, cuman karena terkendala ini jadi break untuk sementara waktu. Terus nih, kan kuliahnya di UNSUD nih. Ya. Jadi dulu tuh kenapa milih kuliah di sini? Padahal kan banyak nih teman-temannya yang kuliah di luar kan. Ya. Jadi gini, sebenarnya siapa sih yang nggak pengen gitu kan kuliah di luar kota ya kan? Tapi berhubung aku tuh nggak boleh kuliah jauh-jauh sama orang tua, biar suruh nemenin. Ya pengen banget tuh kuliah di Jogja gitu, kayak mbak aku kan dulu kuliah di Jogja. Di mana itu? Di UNY dulu, jurusan sosio. Oh iya. Jadi kayak di Jogja tuh suasana kuliahnya tuh enak ya, enjoy banget ya, kuy banget. Tapi ya gimana lagi ya kan, tuntutan orang tua, jadi ya mau nggak mau lah di UNSUD yang dekat. Dengar nih kan teman-temannya tuh kan banyak banget nih yang di luar kota. Banyak banget, malah aku dengar tuh satu-satunya nih kamu tuh yang di sini lah. Rasanya tuh gimana? Kalau dari rasanya kuliah di kota sendiri gitu maksudnya. Ya ibaratnya gini, kayak zaman sekolah aja lah, berangkat dari rumah, nggak ada kos-kosan, makan di rumah. Ya gimana lagi lah. Apalagi kan teman-teman kebanyakan dari luar kota kan, lihat ngerasain jadi anak kos. Gimana ya, bebasnya dia gitu. Jadi ya sebenarnya sih pengen gitu bebas kayak mereka, gimana lagi ya kan. Dulu tuh keterimanya jalur apa? Dulu tuh aku terimanya jalur SBM. Pernah nyoba apa aja tuh sebelum di UNSUD? Dulu pernah sempat nyoba apa namanya tuh, yang dinas perhubungan. Sempat tuh lolos kan tahap 1, berhubung tahap 2-nya kan habis pengumuman SBM. Kebetulan udah diterima di UNSUD, jadi ya nggak mau ribet lah, ambil aja yang udah diterima gitu. Daripada ribet tes lagi kan pusing. Yang berhubungan itu apa? STTD? Apa namanya, lupa tuh, di daerah Tegal. PMTKJ ya? Ya kayaknya lah, pokoknya yang di kereta-kereta gitu. Berarti cuma nyoba itu 2? Ya, terus juga kalau misal di yang kereta tuh kayak bukan aku banget gitu, kurang ini ya. Aku tuh anti banget sama mas-mas berseragam gitu. Ya walaupun idola para ciwi-ciwi ya, Bamba Kemenkes, Bamba Akbit ya, tapi aduh, kok kayak bukan gue banget lagi. Terkekang. Iya, gue tuh suka yang bebas, slow, enjoy, aman. Jangan kayak di pom bensin lah cuy. Ngerokoknya dulu. Ngerokok. Cuy. Korek bangsat. Thank you. Tapi punya perasaan sedih nggak sih? Maksudnya teman-teman yang dulu di SMA tuh kan raket banget, kemana-mana bareng tiap malam, tiba-tiba pisah keluar kota tuh, ada perasaan sedih nggak sih? Gini apa?
sebenarnya awalnya ya kayak anjing gue kuliah di sini sendiri banget gak ada temen gitu kan. Iya buat teman-teman tuh keluar kota, jadi harus nyari teman-teman baru lagi ya kan. Jadi ya tapi ada untungnya juga sih, jadi dapat pengalaman dari teman-teman dunia dari luar kota, apalagi kan kota-kota gede gitu kan. Jadi circle pertemanan itu nggak cuma sebatas dari anak-anak SMA aja ya. Itu juga bisa buat pemikirannya lebih terbuka. Benar. Ini aku dengar nih kan, ini kan kamu kan kuliahnya di Unsud Blater nih. Iya. Kalau aku dengar ya infonya, Unsud Blater ini kan anak tiri Unsud Pusat ya. Perasaannya gimana? Sebenarnya kalau dari kan jauh banget nih, Blater ke Purwokerto Pusat tuh kan. Ya mewakili dari teman-teman juga kan, kayak misal ada acara nih kita harus ke Purwokerto, harus jalan dari sini ke sana kan bensin lumayan ya kan. Terus juga yang lebih anjingnya lagi, lu tahu sendiri kan teknik rata-rata cowok kan. Jadi kalau misal ya susah lah dapat temen cewek, harus ke pusat. Faktanya itu loh enggak. Organisasi di sana tuh. Organisasi di sana kan capek ya kan, harus bolak-balik Purbalingga Purwokerto. Ya gimana lagi lah. Tuntutan. Ya walaupun di anak tiri kan, tapi kan kalau dari ya buka-bukaan aja, kalau dari segi keuangan dari rektor paling gede itu buat teknik. Paling gede? Iya, anggaran dari semua fakultas itu paling gede teknik. Soalnya kan kita sering buat kayak penelitian. Kayak website dari Unsud sendiri kan yang bikin tuh anak dosen dari teknik sendiri. Iya. Jadi bukan anak tiri sih, malah sebenarnya kita yang dimanja gitu. Cuma ya. Tempatnya aja sih. Iya, yang jauh banget. Tapi kalau misal supporteran itu kan mesti ada kan, supporteran kan? Iya, ada. Itu sering ada konflik nggak? Ini kan jauh banget nih. Mesti kan sana lebih. Ya, ibaratnya kayak nggak di kandang gitu kan. Iya, nggak di kandang kan. Ya kalau misal kompetisi bola tuh, kita dari sini biar cari amannya tuh biasanya berangkat bareng, nyewa bis. Sempet tuh kayak crash sama fakultas sebelah sampai tawuran. Inisial hukum inisial ya hukum. Kita pernah tuh kayak rusuh-rusuhan lah, biasa supporteran, tapi sampai berantem ya. Kalau di stadionnya kan karena ada kawalan dari polisi, jadi nggak ada beranteman, tapi sempet nih ada beberapa anak yang dicegat gitu. Jadi kan acaranya sore, dia dicegat sampai malam nggak bisa balik tuh. Itu kenapa tuh? Ya gara-gara nggak tahu lah si hukum itu cegat orang itu gitu kan. Jadi malam-malam kita berangkat lagi ke sana buat nyelesain masalahnya. Berarti dicegatnya sama anak hukum? Iya. Bukan sama polisi kan? Bukan. Polisi mah aman. Nah, itu gimana tuh bebasinnya tuh? Jadi cuma diskusi aja sama petinggi-petinggi dari supporter teknik sama supporter hukum. Berarti kamu salah satu petingginya ini? Enggak lah, saya mah sampah. Saya mah sampah. Suka merendah ini memang. Merendah untuk menganjing. Yang menganjing tuh kan. Anjing lu. Hey. Ngopi dulu kali ya? Ya ngopi lah, santai. Cheers man. Ya walaupun gak Jagger ya, nikmat dikit lah ya. Ini Jagger sebenarnya. Cuman ada tapi dari Torabika ya, ada serbuk-serbuknya dikit lah ya. Lanjut Mas Sam. Oke. Oh jadi bercanda mulu ya. Tapi di sini ikut organisasi? Buat semester ini cuma kayak jadi pembimbing aja sih dari acara konser itu. Kalau di semester kemarin tuh benar-benar hidup kuliah. Iya, kuliahnya cuma buat organisasi. Jadi ikut beberapa organisasi, ada UKM, terus ikut himpunan juga, terus ikut acara konser itu sendiri. Dengar tuh konsernya paling gede tuh. Ya, daripada fakultas-fakultas lain. Iya sih. Termasuknya konser yang paling dipandang kan? Ya bukannya LTF. Iya itu ya. Sini loh. Makasih Mas kita promosikan ini loh. Iya loh. Sebenarnya gini, karena kita udah ngejalaninya cukup lama, udah ke tahun ini udah ke-6. Dari fakultas lain kan kayak baru mulai sekarang lah, jadi yang paling dipandang tuh
acara dari teknik elektro gitu kalau masalah konser. Tapi ada kendalanya nggak tuh buat misal datengin kayak Danila itu kan susah kan. Kalau kendala jelas ada ya, kayak pertama ya jelas semua kan beli keuangan ya kan. Kendala keuangan tuh paling bisa kita tutup dari tiketing. Jadi gimana cara jualan tiket aja sih. Pas aku dulu tuh sampai jual ke tiap fakultas-fakultas, jual Berarti muka, door to door ya? jual muka, begitulah. Ada danusan juga. Tapi kan nggak menjual diri kan. Goblok. Ente kira saya gigolo pak? Gak ada yang mau juga kayaknya. Tapi ini di teknik tuh rata-rata cowok berarti. Ya perbandingannya tuh kalau dari elektro sendiri ya 15 cewek banding 70-an cowok lah. Ya, ibaratnya kalau lu mau pacaran satu cewek dimakan berapa cowok cuy. Ini mau nggak mau kita harus menjelajah ke kampus-kampus besar. Bisa dibilang Salome ya. Ya kumpul kebo. Kumpul kebo ya. Seperti kata Mas Badri aku kemarin ya. Ini untuk cewek-cewek teknik ya. Kalian itu istimewa, bray. Parah. Ya, cewek-cewek tadi itu benar-benar kayak jadi ratu lah. Ratunya lah, kita harus menjaga. Kemudian di di elektro sendiri ada aturan. Kalau sesama angkatan tuh nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Saya bisa bikin crash. Misal nih pacaran sama cowok cewek satu angkatan elektro. Kalau misal dia putus kan jadi kekeluarganya kurang kan, jadi crash kan. Ya ada keretakan lah. Ya sebenarnya sih itu aturan bangsatnya kakak kelas aja sih, biar kakak kelas yang makan pada di kelas. Buat lu bangsat. Ya aturan itulah biasa lah. Padahal aku lihat tuh cewek-cewek teknik elektro ada yang cantik nih. Fuck. Jiwa starternya oke kan juga. Searching, gua kan oke. Jiwa starternya oke juga. Tapi ada rasa nggak? Maksudnya Ya. rasa suka lah. Anjing. Kan gak ada inisial, gak ada nama. Iya ya sih. Kan? Ya wajar lah ya. Wajar. Cowok lihat cewek cakep Iya. kan. Ya. Wah, ini cakep. Ya. Anjing kan. Ya sudah batas suka ya. Iya, tapi kan nggak punya rasa lain kan. Enggak. Ya di kamera ngomongnya enggak di belakang. Di belakang mungkin searching anjir. Dikit ya. Enggak bercanda. Enggak boleh pacaran sama angkatan. Dan nanti taknya crash. Iya. Berarti mending buat saya. Iya. Yo, pindah aku kasih. Dulu tuh bisa keterima SBM tuh kenapa? Padahal yang lain tuh wah gila. Sampai berkali-kali coba loh. Ya sebenarnya aku juga bingung sendiri ya kan, kayak yang lain pada les di neutron, di bimbel-bimbel. Aku tuh cuma hihi doang ngerokok, ngopi doang kok bisa keterima gitu. Mungkin karena dari aku sendiri tuh nurutin orang tua, jadi dua orang tua tuh paling restu ya. Jadi buat kalian semua jangan sepelein omongan orang tua lah. Benar. Doanya tuh terbaik lah. Ya walaupun aku pernah belajar, buktinya bisa terima. Anjir. Aku jadi kayak Ustadz ini aing maksud. Ya tapi emang orang tua namanya orang tua, kita hormati lah bro. Tapi dulu bisa milih teknik elektro loh. Alasannya apa itu? Alasannya karena elektro ya kayak. Dulu milihnya teknik elektro semua. Iya elektro semua dulu. Itu kenapa tuh? Kayak Kan nggak mungkin asal-asalan, mesti ada alasannya nih. Jiwanya tuh kayak elektro banget gitu. Bangsat apaan ya? Ya cuma iseng-iseng aja sih sebenarnya. Mungkin buat nyetrum hati cewek ya. Asiknya. ya. Orang saya jomblo pak. Asli jomblo. Sudah gini, dulu pas SMA tuh suka pelajaran fisika kan. Paling suka tuh pas materi yang kelistrikan. Jadi kan bayangannya kan tuh Asik elektro ya, oke. listrik. Tapi pada kenyataannya nol. Anjing nggak tahu apa-apa kan. Aku kira kan kayak yang mikirin kayak rangkaian listrik doang.
ternyata ada program-program terus robot tuh fuck lah, jadi merasa kayak salah jurusan, tapi gimana lagi udah semester 6 ya kan, Udah semester tua. harus menjalanin itu sih. Dengar-dengar dapat beasiswa ya? Alhamdulillah dapat beasiswa. Dapat beasiswa apa tuh? Alhamdulillah dapat bidik misi dari pemerintah. Tuh kalau bidik misi itu berarti rutin tiap bulan atau gimana dapatnya? Ya, jadi kan sebulan sekali itu dijatah 700.000. Tapi turun uangnya itu sekitar 6 bulan sekali. Berarti langsung Iya, dari langsung satu. 6 bulan sekali, 1 semester sekali. Itu ada syaratnya juga, kalau misal IP kita di bawah 275 itu bisa kena sanksi lah ibaratnya. Sanksi atau pengurangan dana? Enggak, buat pengurangan dana sih enggak sampai situ ya, kayak sanksi aja sih, kayak aktivasi status mahasiswanya buat ngisi matkul tuh bisa telat. Jadi mau nggak mau kita harus belajar buat IP-nya lumayan lah, minimal Biar 3 minimal 3 lah ya. biar aman. Berarti ada semangat tersendiri ya buat Iya. nilainya Ya kalau nggak gitu up terus. nggak makan 6 bulan boy. Hey, Mau nggak mau cuy. bibir spak. Terima Kurang kasih. rokok. Terima kasih pemerintah. Asik. Asik. Tuh dulu bisa keterima bidik misi tuh gimana, kan persaingan ketat banget tuh kan. Satu Ya. SMA kan Ya udah dapat lumayan, bidik misi. lumayan berat sih dari segi kayak misal di survei, terus dari segi nilai. Sebenarnya kayak kita jangan bohong aja sih sama panitia yang nyelenggarain, harus terbuka jujur, kayak misal nyantumin Apa adanya lah ya. nyantumin data tuh semua jangan bohong lah misal mungkin. Dulu apa aja tuh yang jadi prasyaratnya kalau bidik misi? Dulu tuh kayak lebar rumah, lebar tanah ya, lebar tanah lebar rumah, terus listrik, stroke air, kayak terus disurvei juga kan tempatnya kan, di foto-foto tempatnya gitu. Ada tuh katanya berita dulu, anak unsur juga dia daftar bidik misi, Iya. bohong kan, tapi ternyata pas disurvei punya mobil, anjing banget sih kayak. Emang anjing lu anjing banyak yang lebih butuh, Bray. Jadi sebenarnya jangan bohong lah. Iyalah. Dana pemerintah tuh jangan disia-siain. Iya. Kasihan yang juragan pentol, ya penjual papau, pengen kuliah, Bray. Anak tukang ciu ya kan, pengen Iya. kuliah misal ya kan. Bunda kan, Iya. anak bunda kan Tantenya butuh ini kuliah. Iya. Jombo tuh sebenarnya pengen kuliah, Pengen cuman kuliah tapi nggak dapat bidik ini misi. gara-gara mbak-mbak anjing itu punya mobil daftar bidik misi bang. Bangsat emang. Inisial. Gak tahu juga sih. Cuma denger-denger aja sih. Dengar lah ya, rumor lah ya. Nih, aku punya kejutan nih ya. Apa Nanti tuh? pemikiran pertama tentang ini tuh apa ya? Iya. Satu nih, Bray. Ini, Bray. Ini apa yang paling berarti, Bray? Ini apaan sih? Kayak nggak pernah punya. Aduh, pernah punya perasaan. pura-pura lupa. Ya biasalah itu iseng-iseng sama anak-anak SMA dulu kan, teman-teman SMA. Gimana tuh ceritanya, gimana tuh? Kita kan dulu kayak cuma pertama sebatas main, terus kenal lebih dekat. Happy ya. Iya, sampai kan kita mau lulus, belum lulus. Kita bikin baju ini tuh pas kelas 11. Jadi kan Kelas kita 11. mau study tour kan ke Bali. Jadi kayak Iseng-iseng dulu, lah ya. iya, anak SMA kan alainya lu tahu sendiri ya kan. Sampai bikin baju. Ya, pada zaman-zaman itu keren lah. Keren tuh. Sekarang mah fuck. Jangan dipakai yang punya, jangan dipakai lagi. Tolong jangan dipakai lagi. Please. Please, Saya malu memalukan. memakai baju sama dengan kalian, bangsat. Yang mempelopori itu siapa? Ya, Bisa namanya tuh Bundet Ais. Nama dari Ya, mana, anjing? itu sih kayak kata-kata keluar pas lagi nongkrong aja sih. Hmm. Ingat lah dulu pas lagi malam-malam bincang-bincang santai gitu Yang kan. santai ya. Ada tuh temen kayak kita bikin ini yuk, geng-gengan
ibaratnya geng. Geng ya, geng. Kita namain apa ya, ada saran satu Riot gitu pertama. Terus kayak Apaan lagi Riot? Riot kayak anjing orang-orangnya berarti rese semua. Resek semua kan berarti kan. Kita aslinya kan anak-anak baik. Anak-anak baik, rajin lah. Kita ya. merokoknya baru kemarin-kemarin. Iya. SMA Kan nggak gara-gara anak-anak kuliah kan. SMA nggak pernah merokok kita mah. Itu ada saran dari namanya Mas Krisna Geo dulu. Apa namanya nggak bundet aja gitu. Kayaknya keren. Apa kerennya kan dalam hati kan. Tapi karena nggak enaknya, yaudah ambil aja lah bundet gitu. Ini kayaknya besok-besok harus datangin Krisna Geo ini. Untuk Mas Biar- Krisna, Biar tahu ini arti bundet ini apa ini. kita harus mengulik sih dari Mas Mengulik Krisna. dari Mas sih. Krisna Geo. Kalau saya sendiri cuma ya iya ini karena nggak enak aja kan. Nah, Itu sih. terus yang desain itu siapa? Bisa sampai kepikiran desainnya tuh, wow, ikonik banget. Buat Sampai ada logo segitiga di belakang tuh apa? Illuminati bangsat. Jadi buat desain sendiri ada dulu lah temen lumayan bisa gambar kan. Nah, Iqbal namanya dulu. Iqbal, say hello Iqbal, say Halo hello. Mas Iqbal. Oke. Kamu keren. Kamu keren. Dulu dia tuh ya inisiatif lah. Ayo bikin kaos nih. Aku punya desain gini. Dia juga yang urus semuanya lah. Dari penjualan baju kan kita nggak cuma bikin buat anak-anak kita sendiri kan. Pre-order ya? Iya, kita buka pre-order buat teman-teman yang mau bikin. Ya itu. Berarti makasih yang udah beli kaos bundet. Terima kasih loh. Uangnya baik buat kita happy. Happy. Aduh. Ya harganya sih 20.000 tapi dijual 100.000 kan ya. Tetap wajar laku ya. lah, tetap laku. Pemasarannya keren. Pemasarannya keren. Keren sih. Ngopi dulu Mas kayak Ngopi. Cheers dulu, cheers. kamu Anjing. Berapa tuh? Dulu tuh berapa kira-kira anak-anak bundet? Nah, kita nggak membatasi siapa yang mau bergabung gitu Ah. sih. Jadi kalau dia menganggap yang aktif. menganggap aku anak muda ya udah sih kita nggak apa-apa gitu Ah. kan, kayak nggak mengharuskan kamu dari anggota, enggak. Semua yang pengen ya bisa masuk lah. Berarti gitu lah. welcome buat Iya, semuanya kan. Terutama yang ganteng-ganteng sama yang cakep-cakep aja sih. Ya emang dulu denger-denger tuh emang anak-anak muda tuh paling ganteng. Yoi banget sih. Iya kan? Yoi banget. Yoi sih. banget kan dulu. Apalagi tuh yang namanya Mas Bagas Asa tuh. Anjing, ini harus datangin. Iya kayaknya tuh butuh banget didatangin tuh. Dulu pas SMA temen aku tuh kayak bintangnya lah dulu. Segala jenis. Perlu banget datang ini. Kalau Mas Bagas Asa sini mampir lamain. Kayak di Bunda tuh ada agenda khusus nggak sih, kayak party gitu kan, ala-ala anak-anak Jaksel gitu kan, party happy Party. Tapi kan tadi kan aku ngomong party kita ala kadarnya kan. kita anak baik-baik ya Iya. kan, ngerokok aja baru kemarin. Jadi party nggak pernah lah. Nggak pernah ya, Paling cuma nongkrong ngopi, biasa kan, paling ngobrol lah ya. ngobrol lah biasa orang masa depan. Apa tuh yang diobrolin biasanya tuh apa tuh? Ya jiwa-jiwa kan jiwa-jiwa gibah gitu. Jadi ya ada masalah skandal yang kita paling suka lah. Paling suka banget ya. Buat angkatan bawah kita skandalnya keren loh. Gua suka skandal lu. Anjing. Ya itu bahan paling oke lah dari SMA sampai sekarang yang bisa kita bahas. Paling seru ya dulu ya. Parah. Parah. Tapi punya kegiatan kayak misal touring bareng atau pergi kemana bareng tuh pernah ada nggak? Dulu pas waktu SMA sih Sering. kayak sering lah, kayak misal kita liburan habis ujian gitu kan. Nah, Kita punya agenda biasanya ke pantai, Pantai. gitu, main. Terus juga kadang-kadang kita nongkrong di mana gitu kalau misal hari libur gitu. Ah. Ya buat negatifnya sih nggak ada. nggak ada lah. Bundet kan positif. Cuma namanya aja. Namanya aja bundet tapi Kita mah soft boy soft semua. boy ya. Kecuali Mas Bagas Asa itu yang paling nakal tuh. Fuck boy. Itu kayaknya paling Itu fuckboy. SMA. Itu
Tuh jangan ditiru lah pokoknya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Dulu ulang tahun tuh pernah tuh Apa itu? Mas Bagas Asa tuh Gimana tuh? Gimana ulang tahun dulu? ulang tahun bukannya kita syukuran ya kan, dia ngajakin kan, ayo ini kita ajojing gitu biasanya ya kan. Ya karena berhubung Goyang sekut. berhubung kita anak baik-baik jadi mending nggak usah lah, Nggak usah ya. nggak usah, mending kita bakar-bakar ayam. Mending ngaji lah Ya, kan. bakar-bakar ayam ya, walaupun habis bakar-bakar ayam kita berangkat juga. Goyang-goyang. Enggak bercanda. Itu emang keren, Bagas Asa keren idenya emang. Enggak, waktu itu cuma bakar-bakar biasa. Bakar-bakar ayam. Enggak pernah kita negatif-negatif. Janganlah negatif-negatif. Nah, masa muda bro, Mm-mm. isi hal-hal positif. Pernah nggak ada momen terbangsat sama anak-anak bundet gitu loh? Terbangsat, Teranjing mana sih? teranjing, momen teranjing. Kayak nggak ada sih, kita semua cuma bisa happy lah. Nah, Kayak iya. bisa. Ada ya sedikit masalah crash wajar lah kan, Wajar. pertemanan cowok ya kan crash berantem dikit-dikit. Habis itu mah ya iseng-iseng lah biasa. Tapi pernah sampai berantem gitu nggak sih? Ya ada tuh berantem Hah? di rumah aku ya kan. Anjing ini seru nih. Gimana tuh? Kok bisa berantem? Ya biasalah masalah cowok Hmm. rebutan cewek. Ya. Anjing. Yang maksudnya berantem mah boleh jangan di rumah aku juga gitu loh. Nggak enak sama Pak RT ya kan, sekarang udah nggak jadi RT gara-gara kita ini. Jadi Pak RT-nya tuh udah nggak tahan. Dia minta Pak mundur RT-nya sekarang. pensiun dini. Pensiun dini gara-gara ini orang-orang berdosa semua. Memotong rezeki orang gitu sih. Anjing banget ya sih. Asli, gua kasihan sama Pak RT-nya. Buat Pak RT, Pak Wiwit, peace, kita damai. Berarti dulu seringnya kumpul-kumpul di Ya di rumah. Karena kan tiap malam tuh. ya kalau malam libur mah bisa tiap malam lah datang ke rumah main-main biasa ngobrol. Terutama Mas Krisna tuh paling gak betah di rumah kan, tuh hampir tiap hari ke rumah aku gitu. Paling gabut ya Iya. dia. Ya main-main dia ngerjain tugas sih. Ya walaupun main tapi kan Tetap produktif lah. produktif. Nggak pernah dia Kuliah nomor 1 lah berarti. tugas lah. Dalam waktu dekat nih ada acara nggak buat ngumpulin anak-anak bundet lagi nih? Ya, karena ada virus ini ya kan, jadi kayak kita mau bikin acara juga susah ya kan, kita nggak tahu selesai dari kasus ini kapan. Tapi ada Ya. impian nggak sih? Pengen Pengen. ngumpulin lagi nih Pengen anak-anak sih. bundet kan? Punya rencana buat ini apa, kita ngecamp tapi jangan di gunung gitu, kita pengen ngecamp di pinggir pantai ngecil gitu. Kenapa nih nggak ke gunung nih? Kenapa nih? Karena Ada saya cerita apa nih? karena saya trauma Pak, naik gunung saya trauma. Trauma gimana? Ya di samping itu bukan passion ya kan, capek. Pernah tuh waktu naik gunung terakhir kemarin kita ke Merbabu Bareng-bareng kan? ya, kayak tuh jadi apa ya, cambukan buat aku sendiri. Pas kita naik ke Merbabu tuh aku nggak tahu tuh bude aku meninggal. Pas kita di atas bude aku meninggal, jadi aku nggak tahu. Nggak bisa datang ya. Jadi datang tuh udah nggak ada apa-apa ya. Jadi buat cambukan diri sih, kayak jangan lagi naik gunung lah. Tapi pas proses naik gunungnya nih ada kejadian lucu nggak, menggelitik lah Ya, dari teman-teman bundet sendiri nih. ya teman-teman goblok ini kan biasanya mereka kan cuma hidup biasa ngopi-ngopi, nggak ada yang namanya olahraga ya kan. Kita naik gunung yang tingginya berapa meter ya sih ada Berapa ribu lah ya, berapa ribu meter. sih cuma orang-orang mengeluh, nyusahin lah pokoknya orang-orang nggak bisa diajak buat ke alam-alam lah. Jangan lagi-lagi lah tolong. Tapi ada yang sampai semaput nggak? Semaput sih nggak, nangis ada ya. Nangis ada Itu ya. Siapa? Saya tidak berani sebut orangnya ya kan. Ya, inisialnya Alwan lah itu. Saya lupa Alwan. Alwan, maaf ya. Ini saya dijebak loh di sini. Ini kalau saya nggak ngasih tahu bisa di teror atau di luar. Ya tuh lagi turun kan, kita udah capek, udah
Dia tuh ya capek lah duduk sambil merenung. Mungkin karena ya ada penyakit sih katanya. Berarti yang aneh-aneh nggak ada ya? Udah ada lah. Tapi pengen lagi nggak? Buat naik gunung enggak sih? Tapi buat kumpul-kumpulnya? Kumpul mah harus lah. Kita harus jaga silaturahmi. Benar. Apalagi kita kan udah kuliah kan jarang ketemu kan. Iya. Jadi ya paling setahun 2 kali kan. Jadi paling pengen tuh ketemu sama teman-teman nongkrong bareng. Berarti kadang juga pernah ada perasaan kangen nggak sih? Ya enggak sih, orang-orang banget kok. Enggak ada yang bisa dikangenin sih. Enggak bercanda. Ya adalah karena kan rata-rata kan mereka di luar kota kan ada temen tuh. Kayak misal di Jogja tuh ada, ya kami sendiri kan ada ya, di Jogja. Nah aku sendiri kan di sini sendiri. Sendirian. Jadi kayak sepi ya. Iya, paling dari kita ketemu cuma sebatas pas main game. Kayak kita nyalain Discord, nyalain gitulah, buat ketemu susah. Hubungannya berarti lewat game ya? Iya, kita lebih dekat pas lagi merantau tuh lewat game sih. Ada salam nggak buat anak-anak Bundet yang lain? Siapa tahu kan pada nonton nih. Hello buat anak-anak Bundet, sehat-sehat ya kalian. Jangan mabok terus. Tuh lihat, Mabok terus. denger jangan Berhenti, mabok tolong. terus. Kita udah gede, jangan mabok lah. Sekali-kali narkoba lah. Enggak canda ya. Jangan. Ya kita harus apa ya, udah gede lah, udah mikir lah. Minim begal lah. Iya. Ada hasilnya ya kan. Ada hasilnya kan. Cuannya ya kan. Ya kita harus sadar lah gede lah, produktif lah minimal. Nah, kita bisa menghasilkan duit, jangan cuma ngabisin duit. Benar, ini setuju banget. Gitu sih. Dulu ada momen paling menyenangkan nggak di SMA? Kalau menurutku sih SMA itu kan momen paling mengasihkan. Iya sih kata daripada kuliah. Kata orang-orang. Kata orang-orang. Menurutku juga gitu kan. Putih abu tuh kayak masa paling indah. Nah, ada momen paling menyenangkan nggak? Sama teman-teman jelas kita senang. Ya sama wanita sama cewek. Ya, ini. Sebenarnya saya menjurus ke situ ini. Ya, saya tahu otak-otak Anda ini menuju ke bangsat-bangsat seperti itu. Gimana tuh dulu? Ya senang lah dulu lah. Percintaan di SMA tuh enak gak sih? Ya bucin banget lah dulu lah. Bucin banget di SMA. Kayak misal cuma ke kantin nih. Aku nggak mau makan kalau dia belum keluar dari kelas. Terus sebutin itu lah dulu. Bucin parah emang, bucin parah. Jadi ya masa-masa itu kan lagi bucin-bucin. Nah, tapi ada yang lain nggak? Misal momen yang lain lah. Momen apa? Momen bucin terbucin, sebucin-bucinnya bucin. Apa ya, semua bucin udah pernah aku lakuin sih kayaknya. Anjing. Kayak nganter dia ke, dulu kan si inisial ini kan dulu rumahnya di lumayan jauh lah di pelosok daerah. Pelosok ada ya. Ya pernah lah nganter malam-malam. Ya maksudnya bukan bucin sih, tuh lebih ke arah peduli sih. Peduli tapi agak goblok ya. Iya. Bucin sama dengan goblok kayaknya. Ya tapi kan kasihan lah cewek masih harus pulang sendirian. Pulang sendiri. Ini rokok mati-mati mulu anjing. Tapi sekarang udah jomblo. Buat sekarang sih lagi jomblo. Nggak tahu besok. Tapi dulu kenapa sih bisa sampai jomblo? Padahal udah sebutin itu, Bray. Ya ini perbincangan keren. Ya, buat pelajaran buat kalian semua di sana. Ya kita pacaran udah hampir 4 tahun lah. Ibaratnya udah saling mengenal dari segi pribadi kita sendiri, dari orang tua juga udah welcome. Jadi sebenarnya kayak mungkin dia dulu kayak merasa bosan, jadi butuh refreshing baru. Karena terlalu lama ya. Iya. Ya bukan karena dia anjing, bukan sih. Mungkin dia tapi ya gitu lah. Tapi dimaafkan. Ya maafkan. Kita sebagai manusia kan harus saling memaafkan. Tapi kan 4 tahun nih, bukan waktu yang cepet. Ya. Ini waktu yang lama, banyak momen-momen loh di sini.
kok bisa Ya gimana lagi ya kan, mungkin karena dunia kuliah mungkin dia kaget gitu kan, dari masa SMA ke kuliah mungkin dia butuh wawasan baru, jadi mencari orang lain. Ya walaupun sakit 4 tahun lah ya kan, udah saling mengenal, gimana lagi. Tapi komunikasi masih lancar. Alhamdulillah masih. Hubungannya masih baik ya. Masih, keluarga juga baik. Ada pesan-pesan nggak buat inisialnya ini? Tolong. Inisial. Ada pesan-pesan nggak? Siapa tahu kan ada yang mau disampaikan. Ya, lewat PC aja lah ntar. Ais, janganlah. Ini momen langka, Bray. Fuck lah. Buat anjing. Kok jadi mewek ini sih banget. Rokok dulu. Rokok dulu. Mati-matimu. Bangsat juga. Pesan dari segi apa dulu gitu loh. Ya, semuanya lah, ungkapin aja semuanya. Ya. Siapa tahu kan dia nonton. Ya kan? Siapa tahu. Gua nyesel anjing, gua nyesel musuh dia anjing. Gitu kan? Siapa tahu ada penyesalan kan? Ya benci sih enggak ya. Kayak yang misalnya kayak kecewa aja sih dulu pernah. Kok bisa sampai seperti itu? Ya buat kamu sehat-sehat aja. Intinya itu ya, sehat-sehat aja ya. Anjing. Love. Apa sih anjing? Tapi dulu pernah ribut sama temen gara-gara cewek enggak? Enggak sih, kalau ribut mah enggak pernah, kayak Enggak. dulu enggak pernah, kayak cuma sebatas ya zaman-zaman SMA lah, cuma senggol sedikit, misal dia kayak goda sedikit gitu aja sih, enggak sampai berantem. Kalau temen yang lain, Temen yang lain siapa tuh? siapa tuh? Temen lain siapa? Siapa ayo? Ini harus diperjelas dong. Siapa tahu kan punya temen yang ribut gara-gara cewek. Fuck man. Ini kayak kalau sekarang ya mikir ya, ribut gara-gara cewek itu kayak enggak banget gitu. Kayak perbandingan cowok sama cewek sekarang kan 1:3 kan, ngapain harus diributin? Berarti kita kan temen harusnya lebih diutamain daripada pacar. Iya. Jadi ngapain harus berantem sama temen cuma gara-gara rebutan cewek? Pesan buat kalian semua. Pesan buat Mas Fadi. Langsung ya to the point. To the point. Gua buat Mas. Bukan itu maksudnya. Buat Mas Fadil, kamu sehat-sehat ya. Itu loh, itu jangan menjurus ke habis. Namanya bukan Fadil, bukan yang bukan Fadil. Bukan. Itu inisial ya mungkin. Ya, itu mungkin cuma seperti mawar kan, itu saya- kan inisial. saya Kan? cuma menyapa Mas Fadil supaya sehat aja sih. Sehat-sehat. Bukan Fadil, bukan itu. Sehat-sehat Mas Fadil. Maaf loh. Gitu sih. Ngapain lah berantem. Iyalah. Menurut Ian nih ya. Arti seorang cewek sekarang tuh gimana? Buat hidup Ian. Buat sekarang. Perlu enggak sih? Dibilang perlu sih, ya perlu. Cuman nggak yang terlalu urgent banget sih, kayak ya dapat ya syukur, enggak ya nggak apa-apa, jadi Berarti slow ya. iyalah, Mengalir aja ya. slow but sure. Jadi kalau misal cewek itu sebenarnya bisa membantu dorong kita buat semangat juga sih di perkuliahan ini. Kayak misal kita kan udah mahasiswa tua nih, Iya. buat ngerjain skripsi kan kita malas-malesan. Jadi kalau ada Buat cewek penyemangat kan, lah ya. ya aku punya cewek, masa aku harus malas-malasan kapan lulusnya. Benar. Tapi kalau nggak punya pun ya nggak apa-apa. Masih ada orang tua yang mensupport kan. Betul sekali. Tapi aku pengen punya lah. Buat yang cewek-cewek pengen punya. Tapi nih ada cita-cita nggak 5 tahun ke depan? Rencana ya, Planning lah buat 5 tahun ke depan nih. buat planning. Setelah 5 tahun setelah lulus ada planning nggak? Lulus ya, insya Allah tahun depan ya lulus. Habis lulus sebisa mungkin harus cari kerja, harus dapat kerja lah, minimal setahun harus dapat kerja, bahagiain orang tua. Habis itu baru mikir buat diri sendiri sih. Kalau udah dapat kerja tuh utamain orang tua dulu, baru buat diri sendiri. Harus mikir nikah mah belakangan, Belakangan lah ya. mending orang tua dulu sih.
Tapi ada target tersendiri nggak sih? Pengen kerja di mana? Pengen punya apa? Kan mesti ada target tersendiri kan? Iya. Ada pemikiran pengen di sinilah, kerja di sini lah. Ya, Kayaknya asik nih. aku sih orangnya kayak realistis aja gitu kan. Ah. Jadi mau kemana ya gimana ntar aja lah, kayak ya udahlah sediterimanya gitu. Ya walaupun pengennya di BUMN sih, tapi Pengen di BUMN. iya cuman ya realistis aja lah, gimana ntar aja. Ngikutin arus aja lah Iya, ya. gitu flow. Tapi ada yang pengen apa ya? Misal kayak aku pengen punya ini 5 tahun ke depan. Ya namanya manusia Blay. Manusia kan mesti banyak punya ya kan. Ya pertama pengen punya mobil dulu lah. Pengen punya mobil. Ya, kan sekarang kan mobil kan penting kan. Kemana-mana kan butuh juga Ya kan. sekarang kan bisa dibilang kayak jadi barang primer lah mobil sekarang lah. Kemana-mana harus pakai mobil. Terus ya pengen punya rumah buat tempat tinggal. Itu sih paling lah sebatas kebutuhan-kebutuhan. Tapi pengen tinggal di mana? Masih mau tinggal di Purbalingga? Apa pengen merantau? Sebenarnya sih pengennya merantau. Karena Kenapa tuh? ya hidup tuh di sini dulu gitu kan, SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliah Kayak masih di sini terus. anjing gitu kan. Kayak gak ada Anjing ini terus. nggak mendapatkan jati diri gitu. Ah. Tapi ya tergantung orang tua lagi sih, kembali ke keputusan orang tua boleh apa enggak. Pengennya sih ya keluar kota. Pengennya keluar kota ya. Ya, Pengen coba di Jakarta. lebih ke Bandung sih. Bandung ya. Iya. In the sky kan di Bandung. Sky. Anjing emang paling top ya Bandung. Buat neng-neng di Bandung, tungguin aku. Anjing neng gelis. Iya. Tungguin nih. Kehidupan di Bandung tuh kan enak, dingin. Kenapa tuh? Ya, suasananya walaupun di sana kota gede tapi masih bisa dibilang sejuk gitu kan, nggak panas kayak di Jakarta, nggak semrawut lah ini kan. Bandung lah pokoknya best. In the sky banget Bandung. Oke bro, ini kita ganti pembahasan nih. Sapi. Kenakalan remaja pas SMP boleh, pas SMA boleh, pas kuliah boleh. Yang pernah dilakuin apa aja sih? Nakal ya. Nakal anak cowok mah ya wajar lah ya. Karena pas SMP Ya. tuh SMP masa-masa paling apa ya, paling hitam lah. Paling gitu. gelap ya. Paling hitam lah, pernah tuh hampir dikeluarin anjing. Anjing. Gara-gara Gimana ya tuh ceritanya tuh? Ini Sampai sebenarnya mau dikeluarin. gara-gara Mas Bagas tadi lagi. Emang harus didatengin tuh Kenapa anak. harus didatangin si orang ini sih? Anjing emang. Ya biasalah kita SMP ya chill, Cil. minum lah dikit. Udah masih SMP lu. Ya karena Mas Bagas ini yang ngajak-ngajakin. Baru pertama kali sih aku sih itu minum-minum. Dia udah tua atau gimana? Kok bisa Ya sampai kepikiran minum loh? jiwanya itu jiwa-jiwa om-om sekali Mas Bagas ini emang. Jiwa-jiwanya tua ya. Tua ya om-om banget. Tapi bodinya kecil. Ya kecil lah kayak anjing. Terus gimana? Ya itulah kayak misal kita lagi minum Ah, tuh nggak tahu awalnya gimana, tuh ada yang laporin, nggak tahu dia tahu dari mana juga nggak tahu, dilaporin tuh ke BK lah biasa. Kita dipanggil satu persatu, hampir tuh dikeluarin kan. Kalau misalnya kita nggak ngasih surat permohonan maaf dari orang tua, itu kita bisa dikeluarin. parah. Dan aku dulu nggak bikin dari orang tua. Dulu aku minta tolong ke saudara lah, tolonglah bikin, masa aku dikeluarin dari SMP. Terus Ya untungnya nggak ketahuan kan. tapi mau. Ya Sebenarnya mau. Untungnya mau. Dan Mas Bagas ini goblok lagi Mas Bagas. Gimana tuh? Dia kan bikin surat palsu ya kan. Bikin surat palsu. Itu salah, tulisannya salah. Dirusak kertas, dibuang. Dibuangnya nggak dibakar. Ketahuan sama mamahnya. Kebaca kalau dia pernah ketahuan. Goblok. Udah bikin surat palsu, ketahuan orang tua. Emang Mas Bagas ini memang kelakuannya Ya. itu salah satunya yang paling gila di SMP. Dulu Ya, berapa anak itu yang dilaporin? yang ketahuan sih kita tiga anak. 3 anak. Iya 3 anak dulu. Padahal kan yang minum banyak. Yang banyak. Yang sialnya ini 3 orang ini yang sial. Enggak.
aku keponya sampai ketahuan tuh gimana Ya ceritanya tuh. sama, kita juga sampai sekarang nggak tahu siapa pelakunya yang laporin. Kalau misal kita tahu mati lu bangsat. Ingat tuh yang laporin mati Ya lu. bayangin bro, Ah. SMP mau dikeluarin, mau jadi apa? Masa ya mau Mau pengangguran, pengangguran dari SMP, Iya. Mau jadi preman. jadi preman. Ya salah satunya itulah berantem. Sering lah dulu berantem. Tapi pernah sampai bolos. Bolos itu kayak ya jangan ditiru ya, tolong jangan ditiru. Bolos tuh kayak makanan sehari-hari lah. Makanan sehari-hari. Partner bolosnya tuh namanya Bahtiar dulu. Bahtiar. Partner bolos dulu tuh kita setiap ada acara yang nggak penting tuh mesti bolos ke apa dulu namanya ya? Korep. Iya, korep. Kita bolos ngerokok di pinggir kali, beli bir bintang. Masa-masa hitam, Masa-masa paling kelam ya. kelam. Pernah juga futsal antar SMP tuh lawan SMP saingan lah, SMP Ah. sebelah. SMP mana tuh? Saya kan. Dulu namanya tuh SMP 3 tuh kali ya. Aku kan dulu SMP 1. Iya. Karena tuh futsal sampai ya ribut lah, sampai mau berantem. Kenapa tuh? Kok bisa sampai Ya, persaingan sampai kayak gitu? ya sebenarnya cuma simpel sih, senggol, omongan keluar ya Iya. kan, kata-kata mutiara keluar, nggak terima, hampir berantem gitulah. Untungnya nggak jadi. Dulu dengar sampai ada yang ricuh diangkot sama SMP saingan. Ya SMP sebelah aja sih yang alay itu. Alay emang. Alay banget sih. Ya cuma kan dia mungkin kan kalah futsal, jadi nggak terima gitu. Temen aku ada yang nge-tweet menang futsal, SMP 3-nya nggak terima kan. Gitu. Terus sampai ke bawah-bawah. Mungkin karena kalah ya. Iya. Yang rokok mas semua. Ih, bro. Jangan dari pom bensin. Tapi di SMP dulu paling nakal itu. Apa ada lagi? Apa ya sih? Pensi mungkin ricuh Ya itu mah hampir tiap tahun sih. tiap tahun. Dulu tuh sama kakak kelas tuh kayak gak ada takutnya lah dulu pas SMP karena kita lagi hitam-hitamnya lah pas SMP itu. Masa-masa SMP emang paling gila. Pernah sampai berantem. Sama kakak kelas. Ya cuma ricu-ricu doang sih paling ribut. Senggol. Adu mulut lah paling gak nyampe yang dia gak pernah. Itu SMP gitu sih. Itu SMP ya. Ada lagi sih kayak dulu ya sama kayak pas SMA kita punya geng-gengan lah. Geng ya. Geng-gengan anjing juga sih. Itu kayak toxic banget lah ya. Toxic banget. Pertemanan paling toxic tuh dulu SMP sih. Pertemanan paling parah ya. Paling parah lah gitu lah. Tapi denger tuh dulu Febrian ini big bossnya Rapapa ini dulu ini. Ya Rapapa itu gengnya dulu pas SMP itu. Dia ini big bossnya ini. Salah satu big bossnya ini. Sebenarnya nggak tahu orang-orang pertamanya nganggap gimana tuh bisa nunjuk jadi big boss tuh padahal kayak kita cuma teman biasa, ya biasalah iseng-iseng anak-anak. Nama gengnya dulu Rapapa. Iya. Karena kita kan. apa-apa mau nakal ya Rapapa. Tuh Rapapa kalau lah. nggak tahu Rapapa tuh bahasa Indonesia ya lepas aja lah nggak apa-apa. Ya. Rapopo. Mau nakal Rapapa, nggak naik kelas nggak apa-apa. Lu tuh mikir sampai gitu loh. Kita bener gelap banget tuh dulu tuh. Nonton bokep di kelas. Ada tuh juga kan pas kelas 3 kan ada tambahan pelajaran. Tambahan pelajaran. Pas mau UN. Gimana? Ya adalah beberapa anak. Ada sekitar 5 anak lah tuh. Kan kita di ranking kan. Di tambahan pelajaran ini kelasnya ada A sampai H. Jadi penghuni terakhir ini, penghuni kelas saya ini orangnya itu aja ya kan. Ada tuh ya kelas gila lah, sampai bokep di kelas. Parah lah pokoknya lah, bolos. Ya gimana kita mau naik ke selain jam berikutnya ya. Lagi pelajaran kita nonton bokep ya kan. Ya untungnya kan ya walaupun kita dulu gitu pas UN kita sempat berubah. Adalah dulu yang bikin aku berubah tuh ya karena cewek juga kan dulu. Karena cewek juga. Dorongan perempuan lah emang dia tuh benar-benar bantu aku. Bantu banget buat belajar. Bukan bodoh banget kan aku dulu kan.
disuntikin buat belajar. Ya alhamdulillah bisa lanjut SMA ke favorit lah. Dulu Rapapa tuh paling nakal apa sih? Yang membekas di pikiran. Hal paling nakal. Iya, Febrian nih. Ya paling Kan sebagai big boss-nya nih, petingginya nih kan. mata lo. Ya Terkenal sampai penjuru Purbalingga ya. ya nakal cuma sebatas-batas itulah paling. Chill dikit. Terus berantem itu aja sih paling. Nggak ada yang sampai membekas banget mah. Bolos. Itu kan SMP ya. Ya cuma saya SMP. SMA nih. Paling nakalnya apa nih? Ya Ada cerita apa nih di SMA nih paling nakal? pas SMA sih nggak jauh beda dari SMP sih kita sih. Malah sebenarnya lebih bener di SMA. Kita kan pemikiran udah dewasa kan, nggak mikir buat masa depan. Ya walaupun sebelum menuju UN ya masih gila-gila juga. Masih gila-gilaan. ya adalah geningan lagi. Ya kan yang tadi itu kan. Yang namanya Budet itu kan. tuh. Ya agenda kita selain nongkrong ya ngecil ya. Ya beberapa kali lah. Ngecil terus ya sama lah bolos sampai goyang-goyang happy. Ini gara-gara Mas Bagas goyang-goyang ini Emang Mas Bagas nih kenakalannya dari SMP. ya gara-gara goyang-goyang ini jadi nama-nama anak-anak kita jadi jelek di mata-mata gara-gara ada yang lapor. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya itu masa lalu lah, udah lah nggak usah, sekarang kita udah care lagi nama orang. Ya ada lah gitu lah, bikin ada kisruh-kisruh dikit lah ya. Ya dan nama kita lumayan jelek lah di SMA. Seribut sama kakak kelas. Jadi dulu pernah SMA-nya tuh pernah crash sama SMA lain. Iya dulu gara-gara sporteran biasa kan kita nonton basket. Biasalah jelek-jelekin pas lagi supporter kan kayak nggak mikir ke belakangnya kan, kita seru-seruan nyanyi-nyanyi. Pernah lah mau ribut sama SMA lain gitu. Itu doang sih paling kalau bisa ribut-ribut ke SMA lain. Tapi nggak pernah sampai yang tawuran tuh nggak pernah ya? Nggak pernah. Malah kita tuh berantem yang sampai gini tuh satu SMA aja sih. Satu SMA? Ya yang teman sama teman, sama di kelas gitu sih paling. Itu yang paling membekas tuh apa tuh pas SMA? Pas SMA membekas dalam arti apa? Yang paling nakal senakal-nakalnya pas SMA. Pernah bolos apa pernah nggak bayar di kantin? Ya bolos mah tuh paling sering tuh kelas 12 dulu. Kelas 12 malah? Ya dulu kan kita kebetulan pas kelas 12 di kelasnya tuh berkumpul tuh orang-orang dari pertemanan kita sendiri, jadi kayak bolos hampir tiap hari. Kalau masalah nggak bayar di kantin tuh ya nggak baik ya sih. Tapi pernah kan? Ya pernah lah dulu lah. Makan nasi goreng. Iya. Kan ada telurnya kan, telur dadar. Kita ngambil paling 2, bilangnya nggak pakai telur. Anjir. Gitulah paling kali. Sekarang maaf ibu kami. Saya sudah tobat. Semoga rezekimu lancar. Gitu sih paling. Kalau SMA. Kalau SMA itu ya. Pernah juga pas kita kan ada acara pesantren tuh. Iya. Pesantren pas puasa kita kan nginep di sekolah. Jadi bocah-bocah kita tuh bolos malamnya kan. Malamnya tuh bolos bukannya ikut tadarusan apa kita bolos ke rumah aku ya kan. Kita nongkrong. Ada tuh ide-ide goblok muncul satu. Ide goblok udah kita bolos. Ada niatan buat ngebom SMA. Jadi kita sama teman-teman tuh beli petasan. Iya. Ya, dilemparin. Iya, kan lagi pengajian tuh di masjid. Ada tuh yang iseng beli petasan dilempar ke parkiran. Itu goblok banget sih. Bangsa. Pelopornya siapa tuh dulu? Dulu tuh siapa ya? Lupa lah. Kayaknya sih Mas Iqbal tuh. Emang Mas Iqbal tuh pas SMA yoi banget lah. Yoi ya. Yoi banget. Ide-ide nakalnya tuh emang anjing. Ya mungkin Mas Iqbal bisa datang sini buat cerita. Buat cerita lah masa SMA-nya tuh gimana.
motornya tuh dulu paling keren Mas Iqbal. Nah, paling keren. Paling keren se-SMA tuh dulu Mas Iqbal. Mas Iqbal. Bener gak? Paling keren. Anjing. Paling yoi lah. Buat masalah juga Mas Iqbal. Itu nanti bisa cerita Bisa itu Mas cerita Iqbal. nanti. Itu Mas Iqbal bisa. Ini cerita. spoiler aja dulu. Spoiler lah. Nanti bisa kita Next. undang lah. Next kita undang Mas Iqbal cerita, oke? Itu sih paling kenakalan SMA. Tapi dulu di SMA tuh pernah ikut organisasi nggak sih? Organisasi palingnya cuma ekstrakurikuler lah gitu. Pas kelas 10 kan wajib pramuka kan. Ya. Ya sama aja lah, mau wajib mau sunnah tetap aja kita nggak berangkat. Pernah tuh suatu kejadian kita kan bolos kan. Kita datang telat, Iya. niatnya mau bolos, niatnya cuma mengambil tas kan. Ketahuan sama kakak kelas. Terus? Malah kakak kelasnya yang nggak berani. Kita cabutin, main cabut. Kabur. Ngumpet di WC. Ngumpet di kantin. Ngumpet di kantin. Ada lagi organisasi ekstrakurikuler paling namanya PKS. Tahu kan PKS yang kayak buat ngamarin sekolah lah. Iya. Itu namanya Kopasga dulu. Itu dari Kopasga juga dapat banyak pengalaman lah. Dari segi leadership gitu. Ya. Oke. Kebetulan dulu kan aku jadi bendahara. Anjing. Ya walaupun nggak berguna tapi ya ada sertifnya lumayan. Yang penting ada nama kan. Ya, walaupun sekarang dibakar bang untuk gitu lah. Organisasi di SMA. Dulu tuh kenapa bisa masuk Kopasga tuh? Sebenarnya dulu pengennya ikut yang kayak yang santai-santai sih, dulu pengen ikut kayak yang olahraga. Ya, Cuman GFC. karena ya namanya GFC itu yang bola. Ya biasalah aku bawa temen tuh banyak yang dirayu-rayu kan sama kelas pada ikut Kopasga. Ini keren nih, ekskul keren. Padahal aslinya keren kok. Keren. Tapi itu denger ya. Kopasga tuh. Itu memang produsen cewek-cewek yoi. Paling yoi se-SMA tuh Kopasga anjing. Lebih yoi lagi Kopasga bawah kita tuh katanya. Itu memang top. Skandal kamu? Love. Ya pernah juga dulu nakal ya, kayak ya ini kayak nakal yang nggak penting banget sih, yang sekarang harus dihilangin tuh kayak pembulian gitu. Itu penyesalan dalam hidup juga sih, gara-gara aku sama teman-teman bully dulu kelas 10. Ada tuh anak satu dibully sampai dia nggak berangkat sekolah. Berhenti 1 tahun gara-gara kita bully tuh buat Mas Dimas. Ya. Kalau aku dulu ingat tuh Broding. Sebenarnya Anda yang membully sepertinya. Sebenarnya Anda Saya yang juga minta membully. maaf pada Brodim ya. Buat kalau Brodim nonton nih, minta maaf banget nih Brodim. Dulu tuh gimana tuh bisa Ya dia sampai dibully kayak gitu? kan Anda yang membuli bukan saya, kenapa saya Ya kan menceritakan? dari sudut pandang Ya. Febian kan. Ya dipikir-pikir wah kasihan lah, kayak misal dia sepatu baru tuh, dia beli sepatu baru diumpet-umpetin sama temennya sampai hilang satu, gara-gara itu dia sampai nggak berangkat sekolah. Ya pokoknya jangan ditiru lah, tuh harus dihilangkan lah kasus pembulian lah. Jujur kita menyesal ya. Menyesal. Jangan Asli, ada lagi ini pembulian. menyesal. Tapi Nah. ini dia telat sekolahnya itu antara dari kita atau dari yang lain kita nggak tahu Kita sih. nggak tahu. Tapi kita emang pernah membuli ya. Tapi Mas Dimas juga pemalas sekali Anda. Pesan buat Mas Dimas, tolonglah rajin Rajin. ya. Rajin. Berangkat sekolah itu jam 7. Mas Dimas datang jam setengah 9. Tengah Itu 9. antara kita yang membuli atau dia yang malas sih, kita belum tahu. Tapi kita tetap minta maaf. Dan tetap minta maaf. Padahal kita membuli itu biar Mas Dimas itu rajin. Iya. Intinya kan itu. Apa ngaruhnya bang? Membuli jadi rajin itu tidak ada bangsat. Dulu pernah punya cerita ya, ke rumah Mas Dimas sama temen dicuekin anjing. Tuh aku gak ikut sih dulu sih. Iya, dulu gak ikut. Ini cuma sama orang lain lah, teman lain. Ya kenakalan lainnya paling ya salah cil-cil. Ya itu sih biasa, anak SMA kan wajar lah.
Itu sih paling SMA. Kalau di kuliah Apanya nih? Kenakalan Prestasi lah. apa? kenakalan lah. Emang nggak bisa dikulik prestasinya gitu ya? Prestasi mungkin Tidak ada sebenarnya. Terlalu sulit untuk dikulik ya. yang lain tuh pada nggak kepo prestasinya apa sebenarnya. Karena tidak ada. Karena enggak ada. Apa tuh dulu? Buat kenakalan kuliah tuh ya dulu kan circle pertemanannya kan cuma sebatas dari anak-anak daerah kan. Iya. Kita nggak tahu kelakuan dari anak-anak kota. Anak kota lain kan. Kota-kota apalagi kan Jabodetabek ya kan kayak Anak-anak. kebebasan mereka gitu. Iya. Pertama masuk tuh ada tuh aku kenal satu anak namanya Agam. Agam. Itu benar-benar kayak aku baru pernah nemuin orang yang senakal dia gitu. Nakalnya tuh gimana tuh dia tuh? Parah sih kalau ceritain. Lebih parah dari SMA. Paling parah. Paling parah. Dulu tuh kan dia ngekos di kebetulan bapak kosnya tuh polisi. Polisi Ya, anjing. bapak kosnya polisi. Dan si goblok ini sering bawa gele. Tahu gele gak? Tahu. Cimeng lah ya. Cimeng ya. Ya gitulah nakalnya sampai yang ke gitu. Jadi gara-gara dia juga aku kayak malas kuliah. Awal mula nggak berangkat kuliah tuh dari dia. Awal-awal dia yang ngajarin kita bolos-bolosan, 2 TA. Sampai sekarang jadi kayak ketagihan gitu. Apalagi semester kemarin tuh paling parah. Paling parah. Pernah 1 bulan tuh nggak masuk sama sekali. Agam. Kebetulan Mas Agam udah keluar. Oh, Mas Agam udah keluar. Di semester 2, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Keluar. Bikin perubahan lah ya. Itu. Tapi malah semester 2 aku jadi hancur. Bukan karena Mas Agam sih, karena ya ada percintaan. Ada hal lain lah. Masalah percintaan. Masalah. Yang tadi tuh loh. Itu buat ya drop lah. Jadi kayak nggak ada niat buat semangat buat kuliah. Terus ada lagi nggak yang nakal di kuliah? Ya dulu tuh pas masih ada Agam tuh ya benar-benar toxic. Hampir tiap seminggu sekali tuh mesti kecil. Tiap sekali. kecil. Bayangin baru kenal. Kita baru kenal langsung. kenalan. Hah? Yang ditanya bukan apa-apa, kamu minum. Dah langsung beli. Itu emang orang-orang Jakarta emang gila sih. Orang Jakarta emang Gila, emang. parah sih ya. Parah. Pergaulannya parah sih. Ya, palingnya minum-minum. Tapi ada hal lain, misal kayak dalam artian ya ngewe itu ada nggak? Kalau di circle ini, Di circle pertemanan. pertama Iya ya. di kuliah. Ya sebenarnya sih aku lebih yang kayak ya udahlah itu urusan mereka gitu. Ya ada lah buat temen aku nih, ada satu dia tuh sering bawa temen cewek kontrakan kan. Tuh kayak Buat apa tuh? Ngaji. ya mungkin ngaji. Mungkin ngaji ya. Mungkin ngaji ya. Ngaji. Juga mungkin. Tadarus kan nggak Ya, tahu. kalau ya belajar biologi itu. Iya, belajar biologi. Kayak biologi lah. Reproduksi lah ya. Ya kita nggak masalah lah kalau bawa-bawa cewek. Yang jadi masalah tuh kita juga pengen anjing. Bukan masalah dosa apa enggak. Suaranya tuh berisik banget kalau malam-malam tuh bikin riweh. Bukan bikin ribut, bikin sange anjing. Tidak dong. Tidak Tidak ya, sampai sange dong. Tidak sampai sange. Ini mengganggu suasana malam-malam. Itu sih lah ya. Sebenarnya tuh hak dari mereka sih. Iya sih, kita nggak bisa Iya, bisa membatasi mereka lah. Iya. Ya, sebenarnya zaman sekarang ya kayak ngeus tuh kayak hal yang biasa gak sih? Kayak ya apalagi di kota-kota gede kan. Iya, Dari aja kayak gitu kok Pak. nah, makanya tuh. Ya udahlah itu urusan mereka. Yang penting kita jangan ikut-ikut lah. Cukup nonton bokep. Intinya kan itu kan. Enggak pernah sih aku pernah nonton bokep. Anjing, suci banget anjing. Fuck man. Ya itulah kenakalan kuliah. Kenakalan kuliah kayak gitu. Lebih ke bolos sih kalau misal yang paling parah sih. Jadi dulu circle-nya tuh pengaruh nggak sih sama akademiknya? Circle yang
toxic gitu. Iya, yang toxic itu. Ya lumayan pengaruh sih, ibaratnya kayak kita nggak pernah masuk kuliah, nggak tahu materi, kita tiap minggu chill kan bikin otak goblok nggak sih? Iya. Ya berpengaruh banget lah. Semester 2 tuh IP lagi hancur-hancurnya. Paling hancur tuh. Paling hancur lah semester 2. Untungnya circle yang sekarang tuh ya positif semua lah, untungnya teman-teman sekarang tuh mendukung dari segi perkuliahan, organisasi, tuh beruntung lah dapat teman kayak yang sekarang. Berarti circle-nya sekarang dari organisasi ya, Ya, kebanyakan organisasi sekarang. Bisa merubah hidup kita banget sih kalau udah ikut udah masuk organisasi ya. Pandangannya udah beda. Kita kan belajar buat menghargai orang lain, menghargai pendapat, bertukar pikiran, usaha buat menjalankan organisasi biar lancar tuh gimana. Gitu. Kita ganti pembahasan nih, lebih ke serius nih. Boleh. Kan temen-temennya ini kan banyak nih yang pada bikin usaha, ya kan, masih muda pada bikin usaha, kuliah, sekarang udah pada punya usaha. Itu dari sudut pandangnya Ian nih gimana nih melihat fenomena ini? Kalau usaha di tengah-tengah kuliah tuh bagus banget sih menurut aku sih. Kayak misal di samping kita menjalankan kuliah yang lagi ya banyak tugas, kita bisa membagi waktu buat latihan usaha. Itu bisa buat kita belajar tentang dunia kerja gitu sih. Ya walaupun misal ada nih kayak misal kita pengen bikin usaha tapi belum ada modal, itu kan satu kendalanya sih paling. Terus kurangnya restu dari orang tua juga kan pengaruh ya. Sebenarnya kalau kita mau maksa pun kalau misalnya nggak direstuin kan takutnya kan nggak berkah. Ya. Banyak sih teman-teman aku yang sekarang punya usaha, banyak yang bisa bikin YouTube, usaha jualan-jualan apalah, ya seadanya lah. Dia bisa produktif menghasilkan duit dari usaha sendiri sih. Ya. Yang penting itu kan kita masih muda, kan waktunya kita buat produktif kan, bukan cuma mikir kuliah, tapi kita berusaha inovatif lah. Kuliah ya cuma paling cari nilai ya kan. Iya, cari nilai akademik. Tapi kan kita nggak dapet pengalaman yang lain kan. Jadi kita perlu sampingan buat mengasah soft skill lah ya. Bisa dari organisasi, bisa dari kita mendirikan usaha. Gitu. Tapi dari yang sendiri punya keinginan nggak sih buat punya usaha ya? Kalau buat sekarang sih karena keterbatasan modal gitu. Mungkin buat tahun-tahun depan aku tuh melihat di sekitar sini tuh banyak lah yang bisa jadi usaha gitu. Kan di Unsud kan sekarang di daerah sini kan kayak masih jarang banget tuh tempat nongkrong. Iya, benar-benar. Terus kayak misal kos-kosan tuh mungkin untuk kedepannya bisa bikin lah tempat nongkrong. Fotokopian juga kalau dilihat di sini juga masih jarang kan. Jarang berarti cuma paling 3-4 lah. 3-4 dan itu belum lengkap kan. Iya, terus burjo juga cuma 1. Niatnya sih pengen buka usaha, kalau nggak burjo ya tempat-tempat kafe gitu. Ya mungkin bisa nih partner sama yang punya lahan atau punya modal lebih kan. Bisa kan dibikin partner itu kan. Sekarang sih lagi ini sih mau merintis sama salah satu teman. Dia kan kebetulan punya modal, tapi dia masih kayak takut gitu buat datengin pelanggan tuh gimana. Kebetulan kan aku kuliah di sini, jadi bisa relasinya mungkin lebih banyak ya. Menjalin usaha aja sih, kerjasama. Terus ini kan udah semester tua nih. Apa sih yang mau diinginkan sama Ian nih di semester akhir ini? Apa yang mau dilakuin lah? Kalau buat sekarang sampai lulus nanti sih kepenginnya mau lebih produktif aja sih dari segi perkuliahan dan di luar perkuliahan. Kalau dari segi perkuliahan sendiri sekarang sih lagi fokus ngerjain laporan buat tugas akhir. Sama ini kan kebetulan kan harusnya pertengahan tahun ini ada KKN kan. Tapi karena ada wabah virus ini jadi nggak ada KKN. Itu bisa jadi ladang buat kita
lebih produktif sih. Iya benar, Bisa usaha sendiri apapun berbagai lah. macam lah, Ah, yang penting bisa menghasilkan sesuatu yang ambil positifnya ambil aja sih positifnya. Terakhir nih, ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang di sana, baik SMP, SMA, kuliah, yang dulu pernah kenal sama Ian dan sampai sekarang masih kenal? Kalau buat teman-teman semua ya yang misal kayak mau masuk kuliah tuh, kayak pendidikan tuh aslinya penting, sangat penting malah ya. Kalau misal keterbatasan uang, sekarang kan pemerintah ngadain yang namanya banyak banget beasiswa. Iya. Nggak dari pemerintah aja kan, kayak ada beasiswa dari Jarum. Iya benar. Padahal rokok kan aslinya negatif kan, Tapi punya dampak positif buat pendidikan. Ya, itu menandakan bahwa betapa pentingnya pendidikan. Iya benar. Jadi buat semua yang misal Setuju, pengen melanjutkan pendidikan tapi keterbatasan biaya, nggak usah takut dulu lah. Yang penting kalau kita usaha belajar mesti ada jalan. Ada jalan tersendiri lah. Terus buat mau memilih, Oke, kita udah ada di penghujung akhir nih, bro. nggak berasa ya. Nggak berasa ini udah hampir 1 jam lebih nih. Lumayan tidak bermanfaat. Lumayan tidak bermanfaat ya. Semoga yang dengerin itu bisa dapat hikmahnya lah dari bincang-bincang kali ini bersama Mas Febrian. Yang penting pesan dari aku tuh carilah temen sebaik mungkin ya, tapi jangan sampai merusak lah ya, merusak masa depan. Tapi juga kita berteman dengan siapapun juga itu boleh kan, Tapi kita harus ambil positifnya dari hal-hal yang teman kita lakuin. Jangan sampai kita terbawa arusnya mereka. Betul. Itu sih pesan dari aku. Kita tunggu lagi siapa yang akan kita kulik lagi. Kita tunggu siapa yang akan jadi bintang tamu selanjutnya. Tetap di Sam TV. Peace.